teman-teman, kita akan belajar di pelajaran kedua, di level 2, pelajaran kedua, cara merenungkan firman Tuhan. Kita familiar sekali dengan kata merenungkan firman-Nya. Tapi sesungguhnya apa sih yang harus kita lakukan ketika kita merenungkan firman-Nya? Banyak kata-kata yang kelihatannya familiar, tapi kita sesungguhnya tidak benar-benar tahu. Kita sudah belajar dalam pelajaran sebelumnya bagaimana memilih ayat yang harus kita renungkan, yang kita mendapatkan dorongan, oh saya ingin merenungkan firman ini. Cara merenungkan firman-Nya adalah berpikir secara mendalam. Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan mencukupkan segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Berpikir secara mendalam. Allahku, siapa Allahku? Allahku itu Allah yang maha kuasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Apakah ada yang mustahil bagi Dia? Gak ada. Allahku yang mampu melakukan apapun yang ada di luar pemikiran kita. Allahku akan mencukupkan segala kebutuhanku. Siapa yang akan mencukupkan kebutuhanku? Allahku. Jadi gak mungkin sampai tidak tercukupi. Karena yang mencukupi bukan aku tapi Allahku. Ketika kita memikirkan seperti ini, iya ya, Tuhan aja bisa menciptakan binatang yang kecil-kecil, yang unik-unik gitu, yang terpikir aja enggak. Apalagi cuma masalah, masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah hikmat, jalan keluar, pasti Allahku mampu mencukupkan apapun yang kita butuhkan. Allahku mampu untuk mencukupkan segala kebutuhanku. Sebut aja kebutuhan kita, baik keuangan, baik kesehatan, baik hikmat. Kita butuh channel untuk proyek besar di luar pulau, di luar negeri, gak tahu caranya. Tapi Allahku kan bisa menyuruh orang dari ujung bumi untuk datang ke sini dengan caranya yang ajaib. Gak ada yang mustahil kok buat Tuhan. Ketika kita merenungkan kemampuan-kemampuan Allah seperti itu, tiba-tiba kita sadar, gak ada loh yang gak mungkin. Allahku mampu mencukupkan segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kekayaannya Allah. Ketika kemarin saya iseng menonton YouTube segala macam keajaiban dunia, bagaimana batu yang bisa keluar apinya karena ada gas di bawahnya seperti itu, ya nggak pernah terpikir ada kristal di bawah tanah yang penuh es sedemikian. Tuhan bisa. Ketika kita merenungkan hal itu, gak ada yang mustahil buat Tuhan. Dan Allah itu meskipun secara akal, tahun depan katanya resesi ekonomi, tapi buat kita bisa tetap resepsi, tetap makan-makan, karena kita ini anaknya yang istimewa, luar biasa. Coba ketika kita merenungkan, memperkatakan, berpikir secara mendalam seperti ini, kemudian kita akan melihat ternyata masalahku itu kecil sekali. Joel Osteen sering berkata, in a split second, klik, tiba-tiba semuanya berubah. Itu Tuhan itu bisa seperti itu. Ketika merenungkan, berbicara kepada diri sendiri. Jadi gak usah takut, kamu tuh punya Allah yang dahsyat loh.
Tuhan itu bisa membangkitkan orang mati. Tuhan itu bisa mengirimkan gagak, itu bisa konsisten setiap hari bawa roti dan daging untuk Elia. Masa masalah begitu dia gak bisa? Ketika kita ngomong sendiri, mengingat-ingat apa yang sudah Tuhan kerjakan, ingatkan diri kita sendiri. Tapi jangan lupa, itu Tuhan bilang roti dan dagingnya itu datang diantar ke Sungai Kerit. Kamu jangan ke Bengawan Solo, nanti tidak dapat apa-apa. Alamatnya jangan keliru. Nah, ketika kita berbicara kepada diri sendiri, mengingatkan diri kita sendiri, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita pikirkan, kita jadi jelas langkah-langkah yang harus kita lakukan. Jangan lupa untuk mengimajinasikan. Bayangkan, kalau sekarang sedang kekurangan, sedang sakit, bayangkan kalau saya sembuh. Bayangkan kalau kita liburan, betapa nikmatnya. Jangan membayangkan, aduh tetanggaku kok meninggal kemarin, aduh si ini kok masuk ICU. Jangan dibayangkan seperti itu. Imajinasikan sesuai dengan apa yang kita ingin dapatkan. Dan ketika kita merenungkan firman-Nya, terutama ketika kita sedang bermasalah, jangan berharap di sekeliling kita itu semuanya sunyi, senyap, atau lagunya yang merdu indah. Yang kedengeran itu suara si iblis. Mana mungkin, gak mungkin, gak bisa. Gak ada orang yang mau menolong kamu, percayalah. Bang aja gak percaya sama kamu, siapa lagi yang mau datang nolongin kamu? Kan begitu. Ketika iblis itu meneror, jangan diam saja. Kalau kita diam saja, pasrah, makin diteror, makin stres. Lalu bagaimana? Answer it, jawab. Iblis pergi dalam nama Yesus. Engkau tidak berhak meneror aku. Karena aku tidak perlu ditolong dari uang bank. Tuhanku bisa kirim gagak bawa duit buat aku. Ketika kita menjawab dan melihat betapa dahsyatnya Allah kita, kemudian pikiran kita terbuka dengan kemungkinan-kemungkinan yang tidak terpikirkan. Siapa bilang kalau butuh uang harus dari bank? Tuhan bisa kirim investor yang gak harus berhutang. Betul? Selama ini kita stres karena kita hanya berpikir dengan satu jalan. Kita berpikir menurut jalan yang kita tahu. Ketika kita sudah menjawab, kita merenungkan, jangan cuman merenungkan ya sudah ngerti, oh ya Allahku bisa. Tanya sama Tuhan. Tuhan, what to do next? Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Karena dalam setiap jawaban doa ada bagian Tuhan dan ada bagian kita. Tuhan gak mau kita duduk manis, santai-santai, gak ngapa-ngapain terus tahu-tahu ada duit datang di pangkuan. Enggak. Tuhan itu menjawab melalui manusia, melalui cara-cara natural. Jadi lakukan hal-hal yang natural, yang kita bisa, yang kita tahu itu baik. Lakukan dengan terus berdoa dan melibatkan Tuhan. Meskipun gak punya kerjaan, pagi bangun pagi, dandan. Siap bekerja, jangan terus pakai dasteran, terus gak akan datang itu berkat. Tapi ketika kita siap, maka apa yang kita butuhkan akan datang. Ketika kita siap, guru akan muncul. Jalan keluar, orang yang akan memberikan solusi itu akan muncul. Kalau kita siap.
ketika kemudian ada hikmat untuk melakukan hal-hal yang kita nggak pernah lakukan. Jangan terus, waduh, nggak pernah itu, takut itu. Banyak sekali saya melihat teman-teman yang menginginkan terobosan, kepingin naik level, tapi keluar dari kotanya aja susahnya minta ampun. Kepinginnya pulang kampung lagi. Saya sampai bilang, beberapa karyawan saya begitu, saya selalu bilang, saya dari Solo pindah Surabaya nggak pernah kepingin balik lagi ke Solo. Saya dari Surabaya pindah Jakarta, saya nggak pernah kepingin lagi balik ke sana. Why? Ketika kita naik ke tempat yang fasilitas di sini jauh lebih banyak, kesempatan jauh lebih banyak. Kenapa saya harus balik? Kecuali kalau memang disuruh Tuhan seperti itu. Tapi maksudnya ketika Tuhan bukakan kesempatan yang lebih besar, mengapa kita harus balik ke tempat yang lama? Abraham juga nggak pernah kepinginan balik lagi ke tempat asalnya. Karena kemana Tuhan arahkan, percayalah di situ kita bisa menaklukkan situasi di situ dan kita siap menang. Karena Tuhan menyertai kita. Kadang-kala kita mau maju, kita mau sukses, kita mau berkembang, tapi kita nggak berani melangkah, ya nggak bisa. Ada harga yang harus dibayar ketika kita menginginkan sesuatu yang lebih besar, pasti tuntutannya juga lebih besar, effortnya juga mesti lebih besar, semuanya juga lebih besar, lebih berat. Humble and soften heart. Jadilah rendah hati dan memiliki hati yang lembut, yang mau diajar. Karena setiap orang di sekeliling kita, meskipun kelihatannya biasa-biasa saja, setiap orang punya kelebihan yang kita nggak tahu. Dan kadangkala orang yang bawa kita naik itu belum tentu yang dahsyat-dahsyat, yang luar biasa. Itu malah biasanya kita cuma terkagum-kagum, tapi dia juga nggak mau ngajarin kita. Seringkali clue-cluenya itu datang dari orang-orang biasa di sekeliling kita, tapi dia tahu sesuatu yang kita nggak tahu. Dan dari itu kita itu bisa mendapatkan terus, oh ternyata harusnya begini. Karena dia mendalami di satu bidang yang kita nggak tahu. Ketika kita mau belajar, tidak pilih-pilih orang, itu seringkali menjadi kesempatan-kesempatan untuk kita maju. Dan orang-orang yang begitu seringkali dengan penuh sukacita menolong kita tanpa pamrih. Karena dia senang kita menghargai pendapatnya. Dan itu seringkali malaikat-malaikat yang dikirim Tuhan untuk membawa kita naik. Kalau kita sombong, kita nggak mau melihat gitu, kita nggak akan kemana-mana. Karena Tuhan kirimkan jawabannya dan kita nggak mau. Kemudian perkatakan berulang-ulang. Ketika kita memperkatakan firman yang sedang kita renungkan, perkatakan lagi, perkatakan, itu kita sedang mengukir firman itu di dalam hati kita. Sehingga firman itu akan menjadi hidup. Ketika kita nggak kepikir, kita butuh sesuatu, Roh Kudus mengingatkan akan firman itu. Kalau kita nggak punya firman yang kita simpan di dalam hati, terus ibaratnya kita itu nggak ngerti bahasanya Tuhan. Roh Kudus mau mengingatkan kita ya kesulitan. Ibarat kita saya nggak ngerti bahasa Mandarin, Roh Kudus ngomong bahasa Mandarin, saya kan nggak ngerti. Firman itu bahasanya Tuhan dengan kita. Ketika semakin banyak koleksi firman, stok firman di dalam hati kita, lebih mudah kita berkomunikasi dan lebih mudah Roh Kudus itu mengarahkan kita. Firman itu perlengkapan senjata Allah. Itu yang membuat kita mampu untuk menghadapi si musuh. Sesuai dengan Efesus 6. Ketika kita merenungkan firman-Nya, milikilah ekspektasi
ada harapan. Bukan merenungkan ya sudah kayak dulu waktu kita sekolah, menghafal gitu aja, ya sudah nggak dipikir. Tapi kita punya harapan. Kalau saya merenungkan tuh Roh Kudus mendorong saya untuk merenungkan ayat ini. Kira-kira apa ya tujuan Tuhan? Tugas apa yang akan Tuhan berikan kepada saya berikutnya? Kita berharap dan kita juga mempersiapkan diri sesuai apa yang kita tahu. Ketika kita siap, sewaktu-waktu kesempatan lewat, dengan mudah kita meraihnya. Sukses itu ketika kesempatan bertemu dengan persiapan. Kalau kita nggak pernah siap, kesempatan emas lewat, kita juga cuman bisa bengong lihat kesempatannya lewat. Sebetulnya Tuhan kan senantiasa memberikan kesempatan-kesempatan kepada kita. Pertanyaannya, apakah kita sudah siap? Merenungkan firman-Nya itu mempersiapkan hati kita agar kita tahu apa yang harus dilakukan. Kadangkala itu ketika kita berdoa punya masalah, Tuhan menjawabnya dengan cara yang berbeda dengan apa yang kita harapkan. Dan banyak orang Kristen miss karena jawaban Tuhan itu berbeda dengan apa yang diharapkan, sehingga ketika jawaban itu datang, ditolak. Bukan salah Tuhan tidak menjawab, karena kita menolaknya. Suatu ketika ada perang di Jepang, pada saat itu ada tentara Amerika yang terpisah dari kelompoknya. Di pantai, kemudian dia terpisah, dia tahu di dekatnya banyak tentara Jepang. Kemudian dia melihat di sana banyak gua-gua. Jadi dia bersembunyi di salah satu gua sambil berdoa, Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu Tuhan, gitu. Selamatkan aku. Padahal dia lihat pada waktu itu banyak tentara-tentara Jepang itu dari sisi sana, dari sisi sini, di sekelilingnya penuh dengan tentara Jepang. Ketika itu dia di lekuan dalam gua, dia lihat ada laba-laba lagi bikin sarang. Ya Tuhan, tentara Jepang itu senjatanya lengkap begitu. Lah kok Tuhan kirim laba-laba? Tapi sudah takut, dia napas juga nggak berani keras-keras. Ya udah, dia di lekuan gua, dia sambil sedikit kecewa sama Tuhan. Tetapi ketika itu makin lama makin dia dengar langkah-langkah tentara Jepang makin dekat lagi. Waduh, siapa gitu? Masuk gua pertama, masuk gua kedua, tidak ditemukan. Kemudian ketika makin mendekati gua tempat tentara ini bersembunyi, kemudian dia mendengar tentara itu berkata begini, yang ini nggak usah dimasukin. Nggak mungkin ada orang yang masuk ke dalam gua itu tanpa merusak sarang laba-laba ini. Jadi dilewati. Keesokan harinya, akhirnya dia bisa melarikan diri dan dia bertobat. Ya Tuhan, Tuhan tahu cara menyelamatkan dia dengan lebih baik daripada apa yang bisa kita pikirkan. Sarang laba-laba yang kelihatannya tidak kuat, tetapi justru menyelamatkan dia. Karena itu terbukalah dengan alternatif yang baru. Jawaban doa itu kerap kali berbeda. Bersiaplah untuk menerima sesuatu yang baru dan menyesuaikan diri. Sesuatu yang baru itu tidak bisa dikerjakan dengan cara yang lama. Ya, kita harus mau sabar menanti, karena
jawaban doa itu tidak selalu instan. Sabar menanti itu bukan resto bakmi. Tahu ya, ada resto bakmi yang namanya sabar menanti. Itu bukan itu. Tapi sabar menantikan Tuhan. Ketika Tuhan datang dengan jawabannya. Thrill. Ketika hati kita berkobar-kobar saat mendengar khotbah, saat kita membaca firman, tiba-tiba baca ayat ini, hati kita berkobar-kobar. Jangan lewatkan, itu suara Tuhan, itu tuntunan Tuhan bagi kita. Segera catat, renungkan itu. Light is everywhere. Jawaban Tuhan itu ada di mana saja. Tuhan bisa melalui siapa saja, melalui cara apapun. Yang penting hati kita fokus kepada Tuhan dan kita dengar-dengaran, siap, mau dibentuk, mau diarahkan, mau taat. My people have been cut off for lack of knowledge. Kita hafal sekali dengan Hosea 4 ayat 6. Nyaris setiap kita hafal. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Tetapi menarik sekali ketika kita baca di literal standard version. Hosea 4 ayat 6 dikatakan, have been cut off, terpotong karena kurang pengetahuan. Ternyata kalau kita kurang pengetahuan itu, kita itu ibarat tanaman, ibarat ranting anggur yang terpotong dari pokok anggurnya. Ya matilah, karena kurang pengetahuan. Ini ada quote menarik sekali dari T.D. Jakes. You can explain to a turtle a giraffe decision. Kamu tidak dapat menjelaskan kepada kura-kura keputusannya si jerapah. Why? Jerapah itu tinggi. Yang dilihat itu jauh lebih luas. Sementara kura-kura itu pendek. Melihatnya setengah meter aja udah susah gitu. Inilah yang Tuhan rasakan menghadapi kita. Kita itu kayak kura-kura. Ngeyel pisan, kata orang Jawa. Ngelihatnya cuma setengah meter, dikasih tahu ngeyel setengah mati, kekeh, nggak mau berubah, nggak bisa Tuhan, nggak mau Tuhan. Makanya Tuhan itu seringkali kan, Tuhan sudah membukakan jalan. Kamu mau sukses, kamu mau lebih pintar, ini loh jalannya. Tapi kita itu seperti kura-kura, ngelihatnya cuma setengah meter, takut Tuhan, gak mungkin Tuhan. Itulah sebabnya gak bisa maju. Itulah sebabnya kita perlu ikut DI biar tambah pinter. Kalau kita belajar, kita mau dengar-dengaran belajar DI seperti ini, kita itu lihat gambar sampingnya, kura-kuranya naik pagar. Kita diangkat Tuhan naik pagar. Nah, ketika kita naik pagar, kita tingginya hampir sama jerapah. Jadi ketika jerapah ngomong, kita paham. Oh, ya, memang di sana. Saya paling seneng pakai ilustrasi di apartemen saya di Surabaya. Apartemen saya di Surabaya itu lantai 32, paling tingginya 33. Kalau di lantai, di lobi, itu kelihatannya ke depan itu ya mall. Pakuwon Mall, PTC, yang orang Surabaya tahu. Aduh, ramainya macet gitu. Tapi kalau naik di lantai 32, kita langsung kelihatan, oh macetnya cuma sampai perempatan itu. Tenang aja, kita macet dikit, sampai perempatan ke sana lancar kok. Karena kita berada di tempat yang tinggi. Dan ketika di lantai 32,
Kita bisa ngelihat jembatan Suramadu meskipun kecil di kejauhan sana. Kita bisa lihat, oh itu ada Tunjungan Plaza, tapi senang itu. Oh di sana ada, itu tuh loh Surabaya Timur di sana gitu. Pandangan kita luas. Tapi kalau yang di lobi, meskipun lobinya keren, kita nggak lihat apa-apa. Mana Suramadu gak kelihatan. Di depan itu pintunya PTC kok gitu. Jadi itulah sebabnya Tuhan ingin kita belajar. Bukannya Tuhan gak mau memberkati kita, kita yang gak nyampe. Karena lihatnya cuma setengah meter. Belajarlah supaya kita bisa naik ke level yang lebih tinggi. Jadi pelajarannya, mau sukses, mau pinter, mau sehat, ada pelajaran yang harus dipelajari. Tidak terjadi otomatis. Tidak berarti kalau berdoa saja itu terus otomatis jadi sukses, jadi kaya, jadi itu. Tanya Pak Ari, bisnis kan butuh trik-trik, butuh pengetahuan. Tanya Bu Ena tuh. Nggak ada semua yang otomatis. Kita perlu belajar. Di setiap bidang itu kita perlu belajar. Karena itu kayak di ini melatih pikiran kita. Nggak mikir yang boten-boten sehingga nggak kemana-mana. Tetap jadi kura-kura. Belajarlah jadi kura-kura yang naik pagar. Next, the more you learn, the more you see. Perhatikan, dia bisa naik ke atas, berdiri di atas apa? Buku. Buku itu pengetahuan yang membawa kita naik. Semakin banyak pengetahuan kita bisa kita melihat lebih banyak, kita bisa mengambil keputusan jauh lebih bijak. Kita tahu resiko-resiko yang kita hadapi, bagaimana mengatasinya. Apa doa saja tidak cukup? Doa di satu sisi yes, harus, wajib. Tapi di sisi lain ada pengetahuan natural yang kita mesti belajar juga. Even yang rohani ini pun kita mesti belajar. Nggak belajar firman, nggak ngerti, nggak ikut DI, nggak ngerti kan gini-gini gitu. Baik yang rohani maupun yang natural kita mesti ngerti. Di Alkitab nggak ada kalau menyeberang jalan tengok kanan kiri, itu nggak ada. Itu pelajaran natural yang kita harus ngerti gitu loh. Menyeberang jalan lewat zebra cross, itu pelajaran natural yang kita mesti ngerti gitu loh. Kalau enggak kamu bisa celaka gitu loh. Jadi pengetahuan rohani iya, pengetahuan natural juga iya. Mau beli properti sama imam, jangan cuma percaya imam. Kita mesti tahu juga pilih properti itu seperti apa, untung ruginya apa, pajaknya gimana, dan sebagainya. Itu perlu belajar. Jadi sukses itu tidak kebetulan. Dalam segala hal, libatkan Tuhan. Sehingga kalau kita ngerti pengetahuan natural, Tuhan ngasih taunya juga lebih gampang. Nggak cuma soal firman, soal yang natural pun, kalau kita nggak ngerti apa-apa soal pajak, Tuhan itu mau ngomong, hei, pajaknya itu bisa didiskon itu. Kalau kamu ngerti undang-undangnya, gimana mau ngomongnya kalau undang-undangnya aja kita nggak ngerti. Paham kan? Jadi merenungkan firman itu, kita perlu peka juga seperti itu. Hal-hal seperti ini harus diperlengkapi. Dan yang terakhir, Yeremia 1 ayat 11 hingga 12. Perhatikan ini gambar mata. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firmanku. Ayat ini sangat luar biasa. Ini rahasia sukses.
kapan Tuhan mau menjawab doa-doa kita? Ketika apa yang kita lihat selaras dengan apa yang Tuhan lihat. Ketika Yeremia ditanya, apa yang kau lihat? Aku melihat sebatang dahan pohon badam. Itu juga yang dilihat oleh Yeremia. Itu yang dilihat oleh Tuhan juga. Lalu Tuhan bilang, baik penglihatanmu, sebab ketika apa yang kita lihat sama dengan apa yang Tuhan lihat, Tuhan bilang, aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Flashback yang tadi, ketika kita jadi kura-kura, apa yang kita lihat sama yang dilihat Tuhan, jerapah itu ilustrasi Tuhan, sama enggak? Enggak sama. Tuhan kesulitan untuk menjawab doa kita. Tapi ketika kita belajar, kita jadi kura-kura yang ada di atas pagar, apa yang kita lihat sama dengan yang Tuhan lihat. Dan Tuhan berkata, aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Mau terima jawaban Tuhan? Ayo belajar di I. Tuhan Yesus memberkati.